Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Muga selalu paring kebarokahan dumateng kita sedaya. Amin. Kita bikal hadisipun Sahih Muslim juz 8 nomor hadis 2905-46. Selalu dibuniati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsani Ubaidullah bin Umar al-Qawariri wa Muhammad bin Musannaha wa hadatsana Ubaidullah bin Sa'idin kulluhum saben-saben wong akeh an Yahya al-Qattan kala berkata siapa al-Qawariri hadatsani Yahya bin Sa'idin an Ubaidillah bin Umar hadatsani Nafi' an ibni Umar anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam Qala bersabda siapa Nabi Inda babil Hafsah di sisi pintunya Hafsah. Faqala maka bersabda siapa Nabi Biadi dengan tangannya Nabi Nahwal masriki arah timur. Al fitnatu sungguhnya fitnah iku hahuna di sana min haitsu dari mana yatlu'u muncul atau terlihat meletak apa kornus syaiton tanduknya setan. Mana ada yang koma keliru ya, kalian ini ya. Anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam koma berdiri siapa Nabi inda babil Hafsah di sisi pintunya Hafsah. Faqala maka bersabda siapa Nabi biadi dengan tangannya Nabi nahwal masrik arah timur. Al fitnatu sungguhnya fitnah hauna di sana min haitsu dari mana yatlu'u muncul terlihat meletak ketok. Apa kornus syaiton tanduknya setan. Kala bersabda siapa Nabiha pada ucapan marrotain 2 kali ausalasan atau 3 kali. Ketika itu Nabi berdiri di sisi pintunya Hafsah. Nabi bersabda sambil menunjukkan tangan ke arah timur. Fitnah itu di sana, di arah timur sana. Dari mana terlihat tanduknya setan.
Dan Nabi mengatakan itu 2 atau 3 kali. Oke, Mas Wibowo. Waqala berkata siapa Ubaidullah bin Sa'idin fi riwayatihi di dalam riwayatnya Ubaidillah atau Ubaidullah. Koma berdiri siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inda babi Aisyah di sisi pintunya Aisyah. Yang satu meriwayatkan koma inda babi Hafsah. Nah, kalau Ubaidullah meriwayatkan inda babi Aisyah, ya enggak apa-apa. Keterbukaannya Muslim kan begitu. Oh, dari sana mengatakan begini, riwayatnya itu begini. Oh, yang dari sini begini, ditunjukkan semuanya. Jadi perselisihan ini ya dari dulu ya sudah ada. Tinggal yang menyikapi perselisihan. Kok berbeda ya? Oh ya udah. Kamu yang meriwayatkan ini begitu, sini yang meriwayatkan ini begini ya, benar. Pikirannya benar. Temuannya ada dasarnya. 47. Wa haddatsani Harmalah bin Yahya ahbarna bin Wahbin ahbarani Yunus an ibni Sihabin an Salim ibni Abdillah an Abi anna Rasulullah sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam wala bersabda siapa nabi wa huwa tai nabi ku mustaqbilul masrik mustaqbilu orang yang menghadap al-masriki ke timur. Ha. Innal fitnata sungguhnya fitnah iku hahuna di sana. Ha? Innal fitnata sungguhnya fitnah iku hahuna di sana. Ha? Innal fitnata sungguhnya fitnah iku hahuna di sana. Jadi ya hal gitu aja. Hah? Maksudnya orang yang ketika Nabi melihat ke arah timur itu Nabi berkata, fitnah itu di sana. Min haitsu yatlu dari mana keluar atau tampak atau boleh sama terbit atau nek terbit itu muncul, nah ini tampak. Apa kornus syaiton tanduknya setan. Tanduknya setan. Di ketika itu Nabi orang yang menghadap ke timur dan Nabi bersabda, "Hah? Fitnah itu dari sana." "Hah? Fitnah itu dari sana." "Hah?" Jadi ketika melihat ke arah timur itu kalau orang katanya terperanjat, kaget itu, hah? Fitnah itu dari sana. Dari mana keluar tanduknya setan atau tampak tanduknya setan. Nyata lu tampak keluar. Maksudnya setan itu di arah timur sana. Gitu. Tanduknya setan itu di arah timur sana dan di arah barat. 48. Hadatsana Bakr bin Abi Saibah hadatsana Waqi' an Ikrimah bin Ammar an Salim an Ibni Umar qala berkata siapa Ibni Umar
Kharaja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti Aisyah, dari rumahnya Aisyah. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, Rabsul kufri, sungguhnya pimpinannya orang kafir iku min hahuna, dari sana. Min haitsu yatlu'u, dari mana tampak apa kornus syaiton, tanduknya setan, yakni menghendaki siapa Nabi al-masriqo, arah timur. Ketika Nabi keluar dari rumahnya Aisyah, Nabi bersabda, sesungguhnya pemimpin kafir itu dari sana, dari mana tampak tanduknya setan. Ketika Nabi berkata itu, maksudnya ya arah timur, arah timur. Mungkinkah Indonesia, atau mungkinkah Papua New Guinea, atau mungkinkah yang lain yang dari arah timur. Wallahu a'lam. Nabi hanya berkata dari arah timur, yang memimpin orang-orang kafir. 49. Wa hadatsna Ibnu Numairin hadatsna Ishaq, yang dimaksud Ishaq ibnu Sulaiman ahbarna Khandolah, wala berkata siapa Handolah, Sami itu mendengar aku Saliman yaklu, berkata siapa Salim. Sami itu mendengar aku Salim ibn Umar, pada ibn Umar yaklu, berkata siapa ibn Umar. Sami itu mendengar aku ibn Umar Rasulullah, pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, yusiru isarah siapa Nabi biati, dengan tangannya Nabi, nahwal masrik, arah timur. Wayakulu, dan berkata siapa Nabi, innal fitnata, sungguhnya fitnah iku hahuna, dari sana, atau di sana. Innal fitnata, sungguhnya fitnah iku hahuna, di sana, ing kono, salasan 3 kali, yaiku khaisu yatlu, di mana tampak apa kornas syaiton, tanduknya setan. Nomor 50. Hadatsna Abdullah bin Umar bin Abban wa Wasil bin Abdillah wa Ahmad bin Umar al-Waqi'i wa Abdullah Fadli bin Abban, qalu, berkata mereka, hadatsna Ibnu Fudailin an Abi Qalabi, Sami itu mendengar aku Salim bin Abdillah bin Umar yaklu, berkata siapa Salim, ya lalirok, ya lirok, masalukum, heran pertanyaan kalian, anis sogir, dari urusannya dosa kecil, wa arkabakum, dan heran kum, pada kalian, lil kabir, heran melakukan kalian, wa arkabahum, dan heran melakukan kalian, lil kabir, pada dosa besar. Di ketika itu Salim bin Abdillah bin Umar itu berkata, ya lirok, saya heran kamu itu menanyakan tentang dosa-dosa kecil, tapi kalian itu melakukan dosa-dosa besar.
Sami itu mendengar aku Salim abi pada bapakku namanya Abdullah bin Umar. Yakub berkata, siapa Abdullah? Sami itu mendengar aku Rasulullah pada utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakub bersabda, siapa Nabi? Innal fitnata, sungguhnya fitnah ikut tajiu datang minhahuna dari sana. Wa alma dan isyarah siapa Nabi biadi dengan tangannya Nabi. Nahwal masrik arah timur. Min haitsu yatlu dari mana tampak apa kornas syaiton tanduknya setan. Wa antum dan kalian iku yadribu memukul. Siapa badukum sebagian kalian rikoba badin pada lehernya sebagian. Wa innama qatala dan sungguhnya membunuh siapa Musa Nabi Musa. Alladzi yang qatala membunuh siapa Musa min ali Fir'aun dari ali Fir'aun. Ali Fir'aun itu ya Fir'aun beserta jajarannya dan pasukannya itu namanya ali Fir'aun. Khotoan karena salah. Faqala dan berfirman siapa Allah Azza yang maha mulia wajalla dan maha agung lahu pada Nabi Musa. Wa qatalta dan membunuh engkau Musa nafsan pada diri. Fanajjaina maka menyelamatkan aku Allah kepadamu Musa padamu Musa minal ghammi dari susah. Wafatannaka dan mencoba aku Allah kepadamu futunan pada sungguh cobaan. Surat Toha ayat 40. Surat Toha ayat 40. Kalau berkata siapa Ahmad bin Umar fi riwayati di dalam riwayatnya Ahmad an Salim lam yakul tidak mengatakan siapa Ahmad lafal sami itu. Di ketika itu Salim berkata pada Ali, kamu itu saya heran, kamu itu menanyakan dosa-dosa kecil tapi melakukan dosa besar. Aku mendengar dari bapakku namanya Abdullah bin Umar, dia berkata, aku Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Nabi isyarah ke arah timur dengan tangannya. Nabi isyarah dengan tangannya ke arah timur, di mana tampak tanduknya setan. Tampak tanduknya setan. Dan kalian saling membunuh satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Tak kandani sesungguhnya membunuhnya Nabi Musa. Yang Nabi Musa membunuh ali Fir'aun itu salah. Salah. Dia membunuh itu salah. Allah berfirman pada Nabi Musa, Musa kamu telah membunuh diri dan aku selamatkan engkau dari kesusahan, yaitu dengan lari itu. Dan aku mencoba padamu Musa dengan sungguh cobaan. Surat Toha ayat 40.
Babun bab latakumu tidak berdiri apa satu kiamat. Hatta tak Buddha sehingga disembah siapa dausin daus dilukhulasah di tanah dilukhulasah. Tanah dilukhulasah. (2906/51) Hadasani Muhammad bin Rafi' wa Abdu bin Khumaidin. Kala berkata siapa Abdun Ahbarona wa kala dan berkata siapa Ibnu Rafi' hadasana. Siapa Abdul Razak Ahbarona Ma'mar Ani Zuhri Ani Ibni Musayyab an Abi Hurairah. Kala berkata siapa Abi Hurairah. Kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latakumu tidak berdiri apa asatu kiamat. Hatta toriba sehingga bergerak-gerak. Apa alayatun nisa? Apa alayatu nisa idaus? Pantat perempuannya daus. Khauladil khulasah, kanan kirinya dil khulasah. Wakanat dan ada apa dil khulasah iku sonaman berhala. Tak butuh menyembah pada berhala siapa dausun daus fil jahiliyah di dalam jahiliyah. Bitabalah di tanah Tabalah. Di Nabi bersabda, tidak akan berdiri kiamat sehingga bergerak-gerak pantatnya perempuannya daus. Perempuannya daus. Daus itu ya maksudnya tempat. Perempuannya daus, tempat di wilayahnya Yaman sana. Maksudnya bergerak-gerak pantatnya itu ya beribadah, menyembah berhala yang di situ. Di kanan kiri dil khulasah. Dil khulasah itu ya ada berhala yang disembah oleh Daus di dalam zaman jahiliyah di tanah Tabalah itu. Tabalah itu Yaman. Tabalah Yaman. Nah, kalau nanti ada penyembahan berhala di Khulasah sana, di Khulasah ya rumah berhala di desa atau negara Daus sana. Ada pantat perempuan yang bergerak menyembah berhala di Dhul Khulasah, maka berarti kiamat segera berdiri. Untuk saat ini ya belum, masih dikuasai orang Islam.
ngantuk. Bangun bangun bangun. Mulang ngantuk. Kurang fit. Bismillah. 2907/52. Hadatsana Abu Kamil Al-Jahdariyu wa Abu Ma'nin, namanya Zaid bin Yazid Ar-Raqasiyu, wala tulafad li Abi Ma'nin, wala berkata keduanya Abu Ma'nin dan Abu Kamil. Hadatsana Khalid bin Al-Kharis, hadatsana Abdul Hamid bin Ja'farin Anil Aswad bin Al-Ala an Abi Salamah an Aisyah. Qalat berkata siapa Aisyah, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, la yahab tidak hilang apa alailu malam wan naharu dan siang, hatta tu'bada sehingga disembah siapa Allah tu beralata wal uzza dan uzza. Maksudnya la yadhabalail wanar, tidak hilang apa malam dan siang sampai berlalu Allata dan Uzza disembah. Maksudnya la yadhab lailu wanar, belum datangnya kiamat. Kalimatnya kan beda, tapi maksudnya itu kiamat tidak akan berdiri sampai berhala Lata dan Uzza disembah. Fakultu maka berkata aku Aisyah, ya Rasulullah, sungguhnya kuntu ada aku la adunu sungguh menyangka aku, inang zala ketika menurunkan siapa Allah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Surat At-Taubah ayat 33. Dan surat Shaf ayat 9. Kemudian Aisyah berkata, Kanjeng Rasul, saya menyangka loh ini ketika Allah menurunkan waladhi huwa Allah iku aladhi zat arsala yang mengutus siapa Allah Rasulahu pada utusannya bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haqq dan agama yang hak. Liyudhirahu supaya memenangkan siapa Allah pada agama alat dini mengalahkan agama kuli sekabiannya agama semua agama Allah karya dan senajan membenci siapa al-musyrikuna orang musyrik. Surat Tobat ayat 33 dan surat Shaf ayat 9. Ana dalika sungguhnya demikian itu ayat ikut taman sempurna. Menurut pendapat saya itu kan ayat yang sempurna tuh. Bahwa agama yang akan tinggal itu ya agamanya Nabi. Karena Allah telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak.
yang akan mengalahkan seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik itu pada benci. Kan sudah sempurna toh Nabi itu. Masuk enek penyembahan berhala lagi. Kala Nabi, inna sungguhnya saya kuno akan ada. Saya kuno akan ada min dalika dari demikian itu ayat, masya apa yang menghendaki siapa Allah. Sumaya ba'asu kemudian mengutus siapa Allah. Sumaya ba'asu kemudian mengutus siapa Allah. Rihan thayyibatan angin yang baik. Fatawafa maka membunuh apa angin. Kulaman setiap orang min kolbi fi kolbi di dalam hatinya orang miskolu habatin seberat biji khordalin sawi. Minimanin dari keimanan. Fayabqa maka tersisa siapa man orang la khaira tidak ada kebaikan fi di dalam man. Fayarjuna maka kembali mereka ila dini abaihim pada agamanya bapak-bapak mereka. Nabi, Allah telah menurunkan di dalam surat Taubat ayat 33 dan Shaf ayat 9 itu bahwa Allah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yang akan memenangkan seluruh agama walaupun orang-orang musyrik pada benci. Loh, itu ayat yang sempurna Nabi. Kan sudah sempurna tuh nanti. Islam ini akan sempurna. Nabi bersabda, sungguhnya itu akan terjadi sesuai kehendaknya Allah. Akan terjadi itu sesuai kehendaknya Allah. Setelah itu semua orang Islam jaya gitu ya. Kemudian Allah mengutus angin yang baik. Nah, angin itu membunuh setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan pada Allah. Akan terbunuh semua yang baik-baik itu semua terbunuh. Maka tinggal tersisa orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak kenal agama. Tidak ada. Sehingga mereka pada kembali pada agama bapak-bapak mereka. Ya, tidak ada yang mempunyai ilmu Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kan semua jamaat itu yang punya. Tinggal orang yang sama sekali tidak mengetahui sebelum dia itu ada agama yang tidak tahu. Nah, berarti sudah memasuki tanda-tanda kiamat dan begitu. Wa hadatsana hadis sahaba Muhammad bin Musanna hadatsana Abu Bakar iqal Hanafi hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far ya dari isnad nahwa semisal hadis. Apa?
nomor bab 18. Oh, hadisnya turun. Nomor 157 garing 53. Babun bab latakumu tidak berdiri apa satu kiamat. Hatta yamuro sehingga lewat siapa rojul bikoberi rojuli pada kuburannya rojul. Fayatamana maka angan-angan siapa rojul ayakuna jika ada dia rojul maka anal mayiti tempatnya mayit minal balai sebab cobaan. 157 garing 53 ini nomornya turun jadi kecil. Hadatsana Qutaibah bin Sa'idin an Malik ibni Anas fima di dalam apa-apa quri'a yang dibaca alai atas Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala bersabda siapa Nabi, la takumu tidak berdiri apa satu kiamat, hatta yamurro sehingga lewat siapa rojul A begitu ya. Bikabri rojulin pada kuburannya rojul B. Fayaqulu maka berkata siapa rojul A ya laitani duh Arab ingsun sungguh berharap aku maka nahu pada tempatnya rojul B. Di kiamat itu tidak akan datang sampai ada seorang rojul A lewat pada kuburannya rojul B. Dan dia berkata, aku berharap yang mati itu saya sebenarnya yang saya harapkan. Kok dia dulu ya? Saya. Karena apa? Karena beratnya cobaan. Ekonomi yang paling berat itu ya. Cobaan ekonomi dan yang lain-lain selain ekonomi juga berat gitu. Kalau seperti pandemi gini ya, kalau memang baru dijatah rezekinya kurang ya kurang berat itu. Nggak boleh keluar kemana-mana cari uang ya nggak boleh kan berat, padahal di rumah ada mulut yang harus diberi nasi. Kalau anaknya 5 begitu sudah lumayan tuh pengeluaran. Berat begitu misalkan. Sampai karena beratnya itu ya sampai angen-angen mati lah. Wah, mbok wis aku mati wae kaya kuwi rajul kuwi sing wis dikubur kuwi. Sampai begitu. Maka kalau sudah begitu kiamat segera datang. Kalau sekarang ya masih senang pada hidup ya. Masih senang hidup. Kamu mati ya? Ya dulu, nanti dulu aja lah. Anaknya belum lulus semua, belum mantu semua gitu. Tapi kalau sudah datang ya tidak perlu karena cobaan berat. Kalau sudah datang waktunya ya sesaat itu datang dicabutlah kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
54. Hadatsana Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Abban bin Saleh wa Muhammad bin Yazid Ar-Rifai walau telafat libni Abban kala berkata keduanya. Hadatsana bin Fudailin an Abi Salama an Nabi Salama Haleni. Kala berkata keduanya, mak lur ngantuk. Kala berkata keduanya, hadatsana Ibnu Fudailin an Nabi Ismail an Nabi Hazzimin an Nabi Hurairah kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi demi zat nafsi diriku biadi di tangan zat, la tadhabu tidak hilang apa dunia. Maksudnya tidak akan kiamat, maksudnya gitu. Hatta yamuro sehingga lewat siapa rojul ala kubrin atas kuburan, wa tamarrahu dan gulung-gulung siapa rojul gulung-gulung alai atas kuburan, wa yaqulu dan berkata siapa rajul, ya latani duh berharap aku, kuntu ada aku, ya latani duh berharap aku, kuntu ada aku, makana sahibi tempatnya penghuni hadzal kubur ini kubur, walaisa dan tidak ada bi pada rajul apa dinu agama, ila kecuali yang ada al-balau kerusakan. Nabi bersumpah bahwa dunia ini tidak akan hilang, maksudnya tidak akan kiamat sampai ada seorang rajul lewat kuburan. Dia gulung-gulung di situ. Dia berkata, duh berharap aku jika aku ada di dalam atau di dalam kuburan itu, penghuni kuburan ini. Nah, ketika itu sudah tidak ada agama. Yang ada adalah cobaan, balak cobaan. Balak cobaan itu ya banyakkan fitnah, banyak kemelaratan, itu berat pokoknya, berat sekali, sehingga dia lebih baik mengharapkan jadi mayit gulung-gulung di atas kuburan. Aku berharap saya yang menjadi penghuni ini kuburan, saya yang mati karena beratnya cobaan, Kalau sekarang di tari gitu masih seneng hidup ya, karena ya masih belum berat cobaannya, kecuali yang sudah berat cobaannya, begitu. Satu lagi 2908-55. Wa hadatsna bin Abi Umar al-Makki hadatsna Marwan an Yazid wa Yazid iku ibnu Kaisan an Abi Hazzimin an Nabi Hurairah kala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Walladzi demi zat nafsi diriku biadi di tangan zat layak tiana sungguh datang alan nas atas manusia apa zamanun zaman layak dari tidak tahu siapa al-qatil orang yang membunuh fi ayyi sayin di dalam apa sesuatu qatala membunuh siapa pembunuh wala yadri dan tidak tahu siapa al-maktul orang yang dibunuh ala aisain atas apa sesuatu kutila dibunuh siapa maktul. Demi Allah Nabi bersumpah waladzi nafsi biadi itu ya namanya demi Allah sama. Sungguh akan datang pada manusia zaman yang di situ seorang pembunuh itu tidak tahu kenapa dia membunuh. Kenapa dia menjadi pembunuh? Mengapa dia membunuh? Dan orang yang dibunuh itu juga tidak tahu kenapa dia dibunuh. Yang membunuh itu juga tidak tahu kenapa dia kok membunuh. Yang dibunuh itu tidak tahu kenapa dia dibunuh. Jadi dia itu dibunuh tanpa sebab. Dan yang membunuh itu ya tidak tahu alasan kenapa dia membunuh. Kok membunuh gitu saja. Kan orang membunuh itu ada sebab, oh karena perang, karena hukum, karena kisos dan besok tidak ada. Jadi nyawa manusia itu ya tidak berharga. Kenapa ya kok saya membunuh dia? Yang dibunuh kenapa ya kok saya dibunuh? Sebabnya apa ya? Nggak tahu. Nah itu zaman akhir. Mudah-mudahan kita tidak menjumpai zaman itu. Amin. Mati dulu maksudnya ya. Kalau ditarik sekarang ya mati ya. Ya nanti dulu aja deh. Panjenengan dulu aja gitu ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu beri faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah dumateng kita sedaya. Amin. Kata atur ingkang kirang meranani panggih panjenengan kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.